You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan ini. Boleh diundang untuk share dengan teman-teman sekalian. Saya punya waktu 20 menit. Saya akan coba maksimalkan untuk mengajak kita melihat dulu begitu ya. Kita butuh sekali yang namanya visi. Semungkin teman-teman juga sudah pelajari di pembinaan, baik di fakultas maupun juga mungkin dalam pembinaan POUI ini. Kita mengerti bahwa betapa pentingnya visi di dalam pelayanan kita. Karena visi itu memberikan arah, memberikan juga kepada kita semangat. Nah, saya ingin mengajak kita refresh lagi apa yang sebenarnya jadi tujuan kita nanti melakukan banyak hal. Kita nanti juga akan mungkin sibuk juga dengan strukturnya, dengan bagaimana pembagian tugasnya. Tapi sebenarnya apa yang menjadi fokus utama dalam pelayanan mahasiswa secara khusus? Karena saya pikir ini yang Tuhan juga rindukan untuk teman-teman dan saya kerjakan begitu ya. Nah, Matius pasal 9, 35-38 ayat yang terkenal. Bagi saya ini jadi bagian yang menarik. Bahwa Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanannya dicatat hal yang menarik dalam 35-38 ini ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini ya? Secara khusus kalau kita melihat teladan Yesus dalam pelayanan yang dicatat oleh Matius, kita akan melihat dalam beberapa bagian ya. Saya gambarkan yang pertama ayat 35, Threefold Mission of Jesus. Apa yang kita perhatikan di dalam catatan Matius? Bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Seringkali kalau kita perhatikan peta, sekarang kita pikir, wah, Yesus mah hidupnya primitif banget. Berapa sih kota dan desa pada waktu itu? Tapi kalau teman-teman perhatikan, dalam satu komentari yang mencoba menjelaskan, di masa Yesus tuh ada kurang lebih 200 kota dan desa. Kalau kita lihat daerah pelayanan Yesus di daerah Palestina dan sekitarnya. Memang nama-nama kota yang muncul di peta kita sekarang ini, yang peta seperti ini di Alkitab itu hanya kota-kota besarnya. Tapi menarik sekali dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan ada 3 bagian pengajaran, 3 bagian misi yang Yesus lakukan begitu ya. Kalau teman-teman memperhatikan, yang pertama dikatakan dia mengajar. Jadi ini lihat scope-nya ya, mengajar, ini bicara tentang teaching. Place-nya di rumah ibadat. Rumah ibadat maka kemungkinan, bukan kemungkinan ya, sebagian besar atau orang-orang yang ada adalah orang Yahudi. Karena itu di sinagoge. Lalu dikatakan dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga nampaknya lebih luas daripada sekedar di dalam rumah ibadat. Tapi juga kemudian kita melihat ada catatan, Yesus pun melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini pelayanan yang holistik, nampaknya di dalam sinagoge, di luar sinagoge, kepada orang Yahudi memang secara khusus karena tujuannya mengajar di sini, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi tentunya, yang tentunya juga tidak bisa kita bilang orang non-Yahudi nggak mungkin mendengar pengajaran Yesus. Mereka juga mendengar waktu Yesus mengajar di tempat terbuka, pasti juga ada orang-orang dari kalangan non-Yahudi. Dan disertai dengan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ini yang biasa disebut sebagai threefold mission of Jesus. Ada pekerjaan pelayanan Yesus yang menyeluruh ya. Teaching, preaching, dan healing.
Dan ini yang biasanya juga dalam misi saat ini banyak terus dikerjakan juga ya. Makanya biasanya kalau gereja dia punya sekolah, dia punya rumah sakit ya, selain punya gereja gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan misi yang menyeluruh ini didasari apa? Begitu ya. Jadi istilahnya ini kan aktivitasnya, teaching, preaching, healing. Maka bersyukur kita mendapatkan catatan ayat 36 tentang belas kasihan Yesus. Jesus compassion. Di dalam ayat ini dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman, kalau keliling semua kota dan desa, pasti ngelihat orang, begitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang unik-unik banget. Berkeliling ke semua kota dan desa yang kelihatan ya pasti ngelihat orang, begitu ya. Tetapi menarik sekali, Yesus melihat orang banyak, tapi dia melihat dengan penglihatan yang lebih dalam daripada sekadar apa yang ada di permukaan. Jadi memang kalau kita perhatikan bicara tentang visi itu kan sebenarnya artinya melihat, ya. Jadi bagi saya menarik sekali untuk kita melihat apa yang terjadi. Jadi caranya Matius mencatat, dia catat aktivitasnya dulu. Yesus melakukan, mengajar, segala macam. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, ini lahir dari juga satu hati yang berbelas kasihan yang timbul dari melihat. Nah, apa yang menarik? Yang Yesus lihat, tentunya waktu itu orang-orang ini adalah orang-orang yang pastinya juga punya hidup yang cukup baik, begitu ya. Tapi Yesus bisa melihat kebutuhan yang lebih dalam lagi. Jadi akhirnya kalau kita bicara mengenai visi, menarik ya, kata visi ini sekarang organisasi apapun, bahkan mungkin universitas, punya toko, punya organisasi, selalu ada visi. Tapi bedanya apa dengan yang kita bicarakan kalau kita bicara pelayanan? Saya mengutip kalimat George Barna, ya. Barna mengatakan visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Servant leader maksudnya ya. Jadi Yesus melihat, tetapi dia melihat dalam kaitan ini apa yang Allah mau dia lihat. Jadi kita bukan sekadar melihat kondisi lalu merencanakan masa depan, UI mau dibawa kemana begitu ya. Tetapi meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita pandangan yang jelas. Jadi kayak kita pinjem kacamatanya Tuhan gitu ya, untuk melihat apa yang Tuhan mau kita lihat, bukan sekadar apa yang kita lihat. Yesus keliling semua kota dan desa, ingat loh, murid-muridnya juga ikut kan sama dia. Tapi apakah muridnya melihat yang Yesus lihat? Jadi ini masalah melihat. Makanya kalau kita bicara visi, apa yang Allah komunikasikan untuk kita lihat? Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah tentunya, tentang diri sendiri dan tentang lingkungan. Jadi ini relasional sifatnya. Waktu kita hidup di hadapan Allah, kita lihat lingkungan dan kita adalah individu, maka ini terkait semuanya yang akhirnya kita lihat sebagai hal yang Tuhan nyatakan. Makanya kalau bicara seperti ini, visi itu pastinya diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah. Karena kan apa yang Allah mau untuk kita lihat. Jadi visi bukan sekadar hasil SWOT. Tentu hasil SWOT membantu. Visi bukan sekadar diskusi kita. Apa sih visinya ke depan? Tetapi mari minta kepada Tuhan. Saya melihat dalam generasi-generasi sebelumnya ya, memang ini jadi kayak banyak dari kita yang belum tentu juga pernah punya pengalaman gitu ya. Waktu saya dengar dulu ada alumni-alumni yang mereka minta visi dari Tuhan, tuh mereka bisa puasa beberapa hari, doa semalaman. Itu di generasi-generasi yang lalu tuh banyak terjadi seperti itu. Jadi visi tidak dimulai, sekarang banyak kali kita mencoba agak switch ya. Visi itu ya dirapatin, didiskusikan.
Tapi ini kita bicara juga tentang bergaul akrab dengan Allah, berdoa, berpuasa. Itu yang Tuhan nyatakan juga di Kisah Rasul pasal 12-13 ketika jemaat Antioquia akhirnya menerima visi dari Allah dan mereka mengutus Paulus dan Barnabas. Jadi teman-teman, mari kita apa ya? Ini bukan sekadar hasil rapat, hasil SWOT, diskusi-diskusi, cari informasi, tapi mintalah kepada Tuhan untuk membuat kita melihat apa yang Dia mau kita lihat. Dan kalimat yang menarik di dalam bagian ini, ketika Yesus melihat, dikatakan Yesus bukan melihat mereka cuma, wah ini orang terpelajar, ini bagus hidupnya. Tapi Yesus bisa melihat kepada kebutuhan yang terdalam. Nah, ini adalah apa yang Allah bukakan. Ya, saya makin menyadari bahwa kita semua bisa lihat, tapi belum tentu semua punya visi. Semua punya mata, bisa melihat, tetapi hanya orang yang bergaul dengan Allah bisa melihat. Ya, everyone can see, but not everyone have a vision. Jadi, Yesus melihat mereka adalah domba yang tidak bergembala. Apa sih gambaran domba yang tidak bergembala? Di dalam 1 Samuel 17, ketika Daud berhadapan dengan Saul sebelum dia pergi berperang begitu ya, karena dia mau melawan Goliat. Maka teman-teman perhatikan yang saya bold saja ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini," dan seterusnya. Saya angkat ayat ini untuk menunjukkan kepada kita apa sih gambaran domba yang tidak bergembala. Hewan yang sangat butuh gembala itu domba. Maksudnya hewan yang dibanding hewan lain, domba ini yang paling gak punya mekanisme mempertahankan diri, teman-teman. Tuhan itu klop banget ya, pilih ilustrasi yang kamu domba, aku gembalanya, kata Tuhan ya. Karena domba itu benar-benar helpless tanpa gembala. Hewan lain kayak semut aja, diapa-apain bisa gigit gitu. Ada mekanisme mempertahankan diri. Landak, durinya. Kucing, cakar. Anjing, gigit. Domba, apabila serigala, singa datang, lalu dombanya, lihat. Dari ayat 35 itu, semua yang aktif, gembalanya. Aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Terus dombanya ngapain? Dombanya pasrah sempurna. Jadi benar-benar domba tanpa gembala itu gambaran apa? Saya menyimpulkan itu gambaran kebinasaan. Dan ini yang Tuhan mau, murid-muridnya juga lihat domba yang tidak bergembala. Nah, karena itu teman-teman, saya mengajak kita ya mungkin dalam masa-masa bergumul untuk pelayanan ini banyak berdoa ya. Tentu rapat-rapat ini, diskusi kita tentu berguna, tapi mari minta kepada Tuhan. Jadi orang yang terima visi itu orang yang memang lihat kondisi. Kadang-kadang kita bikin SWOT, kita diskusi. Tapi dia melihatnya juga dalam kacamata firman dan doa. Karena dia mengalami relasi yang hidup dengan Tuhan. Hanya ketika kita bisa melihat kondisi dalam kacamata relasi kita dengan Tuhan, saya pikir disinilah kita menikmati visi. Kamu cuma lihat kondisi tanpa visi dari Tuhan, itu biasanya frustasi. Aduh, banyak banget yang dikerjakan. Aduh, fakultas ini jelek banget. Aduh, anak ini. Wah, itu kalau cuma kondisi, rapat doang, frustasi. Tapi ketika firman Tuhan yang kita baca renungkan setiap hari, yang kita gumulkan, mungkin kita puasa bersama, kita berdoa, Tuhan menerangi kondisi itu. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan kalau mereka tanpa aku, mereka binasa. Dan itu yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Saya pikir pada waktu itu, karena di dalam ayat terakhir, kalau teman-teman lihat,
Yesus mendorong mereka berdoa. Ya, Jesus urged them to pray earnestly. Makanya perhatikan kalimatnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya itu, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kalimat ini sebenarnya agak kontradiktif kalau dikaitkan pada masa itu yang jadi pekerja atau pemimpin, yang jadi gembala pada waktu itu adalah orang Farisi, ahli Taurat. Dalam satu catatan commentary dikatakan bahwa pada masa itu ada kurang lebih 2.000-an ahli Taurat. 2.000 sampai 3.000 ahli Taurat, orang Farisi yang memimpin sinagoge-sinagoge. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Pekerjanya sedikit. Nah, kalau kita mempeakan dari yang tadi, maka kita bisa ngerti yang Tuhan bilang sedikit adalah pekerja yang punya hati gembala. Mungkin banyak yang jadi pekerja, tapi hati gembala itu yang sedikit. Karena itu dikatakan mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja yang berhati gembala. Gembala itu pasang badan buat domba. Karena domba tanpa gembala itu gambarannya binasa. Tetapi ketika ada gembala, maka perhatikan tadi gambarannya. Semua dihadapi oleh gembala. Jadi Tuhan memberikan gambaran yang luar biasa. Dialah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi Tuhan juga panggil kita jadi gembala. Untuk benar-benar menjadi orang-orang yang dipakainya bagi generasi ini. Jadi kalau kembali kita coba simpulkan, saya nggak bicara visi seperti yang teman-teman sudah tahu lah ya. Visi menjadikan alumni atau mahasiswa yang seperti jadi murid Kristus, jadi berkat di keluarga, bangsa, negara. Tapi perhatikan bahwa Yesus sendiri fokusnya kepada jiwa-jiwa. Dan karena itu Yesus melibatkan, ini doanya Yesus. Yang dia minta juga kepada murid-muridnya berdoa, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Ladang luas. Tapi yang sedikit adalah pekerja yang benar-benar punya hati gembala. Yang siap pasang badan buat orang-orang yang dilayani. Siap berkorban, memberikan yang terbaik. Visi hanya mungkin dicapai oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan berjuang bersama di dalam takut akan Tuhan. Karena visi itu asalnya dari Tuhan. Tidak heran kita suka nyanyi ya, berikanku hati seperti hatimu, mata seperti matamu, tangan seperti tanganmu, dan seterusnya. Nah, bagian terakhir yang saya mau kita coba nanti juga diskusi, pikirkan ya. Teman-teman, lalu bagaimana gitu ya? Kehadiran kita harusnya juga bersumber dari visi. Jadi, harapan kita ya, kita penting sekali memahami visi dalam pelayanan ya. Maaf, gambarnya kok jadi blinking banget. Karena dari visi mengalir misi, dan dari misi kemudian jadi strategi. Jadi apa yang mau kita capai? Sebelum kita sampai kepada program-program, teman-teman kiranya kita di-refresh lagi nih. Kita sedang fokus melayani mahasiswa yang kalau tidak ketemu dengan gembala agung mereka, tidak ketemu Yesus, mereka binasa. Karena itu kita berjuang sejak mereka masuk di kampus ya. Dari visi, kita lihat misinya pelayanan mahasiswa, kita menyebutnya 4P. Maka ini jadi semacam siklus yang terjadi di setiap pelayanan kita. Dan ini bukan punya PMK, ini punya Alkitab ya. Mulai dengan diinjili, yang diinjili dibina, yang dibina dilipat gandakan, yang dilipat gandakan diutus untuk kembali melayani. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kalau kita berpeorian ya, berPOUI, fokusnya apa? Kadang-kadang mungkin kita lihat, oh fokusnya ya fakultas dong, POF gitu ya. Tapi teman-teman, saya mau ajak kita tidak kehilangan visi besarnya, bahwa sebenarnya kita semuanya ini untuk mahasiswa loh. Ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana menjangkau mahasiswa. Kan kerinduan kita banyak orang ketemu sama Tuhan Yesus. Masuk di UI, masuknya di mana? Masuknya di fakultas. Makanya kita lihat PO fakultas. Bahkan dalam sejarah PO fakultas lebih tua daripada PO UI. Jadi kita tetap mesti melihat
basis pembinaan kita, tempat pembinaan yang paling utama tuh di fakultas, di mana disitulah mahasiswa dibina. Nah, lalu kalau ada POUI ngapain lagi tuh? Kalaupun POUI ada, ingat, target terakhir kita adalah mahasiswa. Jadi memang POUI menjadi sahabat bagi PO fakultas, mengencourage, memotivasi supaya PO fakultas lebih baik lagi melayani mahasiswa. Karena memang ujung tombak pelayanan kita bukan di POUI, tapi di PO fakultas. Ini kalau kita lihat seperti itu ya, POF ya. Nah, yang menarik, apakah kemudian POUI nggak boleh ke mahasiswa langsung? Nah, boleh juga. Ada beberapa kegiatan-kegiatan, kayak PUI kan juga kita berharap yang datang mahasiswa. Tapi itu saya buat garisnya putus-putus. Karena tanggung jawab utama pembinaan mahasiswanya adalah fakultas. Dan mungkin POUI dalam kenyataan yang dilakukan sekarang menolong pelayan-pelayan. Makanya kita punya PUI misalnya, persekutuan UI yang didorong datang, saya ingat dulu katanya pelayan gitu ya, PKK, MC pemusik, pemimpin PA. Karena apa? Itulah orang-orang yang akan dengan tajam dimotivasi untuk melayani mahasiswa. Apakah PUI bisa langsung melayani mahasiswa? Ya, kadang-kadang kita bikin Natal gitu ya. Yang datang Natal kan bukan pengurus fakultas saja, tapi mahasiswa dari kampus juga. Nah, makanya nanti perlu jelas kita lihat ketajaman pelayanan kita. Kalau PO fakultas itu mengerjakan P1, P2, P3, P4, apakah POUI melakukan juga yang sama? P1, P2, P3, P4. Kalau nanti penginjilan kampus-kampus fakultas sudah dipegang sama POUI, saya pikir sih ini ada trouble nih. Karena bukan demikian pola yang selama ini kita yakini. Nah, jadi disinilah saya pikir juga POUI menjadi bagian wadah di mana kesatuan dan kedewasaan dibangun. Ya, jadi itu yang kiranya boleh menolong kita tetap mengingat ujung tombak atau akhir dari visi kita adalah melihat mahasiswa yang mengenal Tuhan bertumbuh dan kemudian jadi berkat. Dan kita ini hanyalah wadah-wadah yang butuh diurusin. Ada wadah namanya PO fakultas, ada wadah namanya POUI. Kita mesti tahu bagian kita supaya tidak overlapping, tidak kemudian jadi kehilangan kesatuannya. Kiranya ini menolong teman-teman ya. Terima kasih.